Hari ini bukan hanya Miranda saja yang meninggalkan rumah orang tuanya karena pagi ini adiknya Anin juga hendak berangkat ke luar kota untuk menghadiri acara keluarga dari salah seorang sahabatnya. Awalnya bukan hanya orang tuanya yang melarang Anin untuk berangkat ke luar kota, namun Miranda pun sama. Namun setelah meyakinkan jika dirinya akan menjaga diri dengan baik, akhirnya Miranda dan juga kedua orang tuanya mengizinkan Anin pergi. Lagi pula bukan hanya Anin saja yang pergi, melainkan beberapa sahabatnya yang lain juga ikut bersama dengan mereka. Ingat dek, kamu harus bisa menjaga diri dengan baik, karena tidak seorang pun laki-laki di dunia ini yang bisa dipercaya. Peringat Miranda di tengah sarapan pagi bersama mereka sebelumnya ia dan Miranda pergi ke tujuan masing-masing. Siap kak, Ani memperagakan gerakan hormat. Dan ingat ya dek, jangan berteman dengan pria selama di sana. Kamu masih kecil, belum saatnya mengenal lawan jenis. Pagi ini Miranda seperti tak fokus pada sarapannya. Ia lebih fokus menasehati adik perempuannya yang sebentar lagi akan bertolak keluar kota. Tangan Andreas terulur untuk mengelus punggung Miranda. Sayang, Anin itu sudah dewasa. Dia pasti bisa menjaga dirinya dengan baik. Kamu tidak pernah terlalu berlebihan seperti itu. Miranda terlihat menghela nafas berat mendengarnya. Tak lama kemudian, terdengar suara deru mobil yang berhenti di pekarangan rumah orang tua Miranda. Itu pasti teman-teman Anin. Tebak Anin setelah memilih jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Anin meranjak dari duduknya yang diikuti oleh anggota keluarganya yang lain, karena secara kebetulan sarapan mereka baru saja usai. Pagi ini sebelum kembali ke kediamannya Pratama, Andreas dan juga Miranda terlebih dahulu mengantarkan adik iparnya ke bandara. Setelah melihat pesawat yang ditumpangi adiknya bersama dengan teman-temannya bertolak meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, Miranda serta suami pun segera meninggalkan bandara menuju ke kediaman suaminya. 40 menit perjalanan, kini mobil mewah milik Andes telah memasuki gerbang menjulang tinggi kediaman Pratama. Selamat pagi Tuan Nyonya. Penjaga yang bertugas membuka pintu gerbang terlihat menunduk hormat. Sementara Andreas yang menurunkan setengah kaca mobilnya nampak merespon dengan anggukan sekilas. Setelah memarkirkan mobilnya, Andreas turun dari mobil lalu kemudian membukakan pintu mobil untuk sang istri. Miranda yang kini baru saja turun dari mobil terlihat memandang ke arah pintu masuk utama rumah mewah tersebut. Sampai beberapa saat kemudian ia terlihat memegangi kepalanya. Ada apa sayang? Untungnya dengan sigap Andreas menahan tubuh Miranda yang nampak oleng. Bukannya menjawab, wanita itu justru menajamkan matanya kala beberapa kejadian terlintas di ingatannya. Di mana dirinya tengah berdiri di depan pintu utama rumah mewah tersebut, seraya menggendong seorang bayi perempuan. Baby Nesha. Kata itu terucap begitu saja dari mulut Miranda. Sayang, Andreas dibuat panik ketika tubuh Miranda tak sadarkan diri di pelukannya. Dengan cepat, Andreas menggendong tubuh Miranda ala Brindle style masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Mama Delia yang melihat menantunya berada di gendongan putranya dalam kondisi tak sadarkan diri, segera menghubungi dokter pribadi keluarganya setelah mendapat penjelasan dari Andreas. Selang 20 menit kemudian, seorang pria dengan jas putihnya tiba di kediaman Pratama dengan diantarkan oleh salah seorang ART. Dokter tersebut menuju kamar Andreas yang berada di lantai 2. Melihat kondisi istrinya sampai pingsan seperti tadi, mengingatkan Andreas pada sosok wanita bernama Sheila. Sosok wanita yang menjadi penyebab sampai istrinya mengalami kondisi seperti saat ini. Kamu sudah sadar sayang. Andreas tidak dapat menyembunyikan wajah cemasnya, sehingga membuat Miranda yang baru saja membuka matanya tersebut meraih tangan suaminya, seolah ingin menyampaikan pada Andreas jika ia baik-baik saja. Miranda menyapu ke seluruh ruangan untuk mencari keberadaan bayi mungil itu. Kamu ingat dengan baby Nesha sayang? Pertanyaan Andreas dijawab anggukan lemah Miranda. Menyaksikan istrinya itu mengangguk, Andreas kembali bertanya,
Apa kamu sudah berhasil mengingat semuanya, sayang? Namun sayangnya pertanyaan Andreas kali ini dijawab Miranda dengan gelengan putus asa. Aku hanya ingat pada Baby Nesha saja, Mas. Yang lainnya, Miranda tidak melanjutkan kalimatnya. Tidak masalah, sayang. Kamu bisa ingat pada Baby Nesha saja, Mas sudah membuat sangat bersyukur. Sela Andreas, tak ingin istrinya itu terus berlarut-larut dalam kesedihan karena ingatannya yang tak kunjung kembali dengan sempurna. Bayangan penjelasan dokter tadi masih terlintas di pikiran Andreas. Anda harus lebih banyak bersabar, Tuhan. Dan teruslah berusaha menguatkan istri Anda agar dokter Miranda tidak merasa putus asa. Dan jangan membuatnya terlalu banyak berpikir. Selebihnya, kita sama-sama mendoakan agar Tuhan segera mengembalikan ingatan istri Anda yang hilang. Andreas terus mengingat pesan dokter beberapa saat yang lalu. Ada apa, Mas? Tanya Miranda saat melihat Andreas hanya diam saja. Andreas mengulas senyumnya. Tidak ada apa-apa, sayang, sahutnya. Deringan ponselnya mengalihkan perhatian Andreas pada benda pipi di saku celananya. Sebentar, sayang. Andreas meraih ponsel dari saku celananya. Ada apa? Andreas menerima panggilan dari Jason. Baiklah, saya akan segera ke sana, sahut Andreas. Lalu kemudian menyudahi panggilan teleponnya. Sayang, apa tidak masalah kamu masih tinggal sebentar? Ada yang ingin Mas selesaikan bersama dengan Jason. Di satu sisi Andreas merasa berat hati meninggalkan istrinya masih dalam kondisi seperti saat ini. Namun di sisi lain, ia juga harus membuat perhitungan pada seseorang yang telah menjadi penyebab kondisi istrinya sampai seperti ini. Miranda mengangguk. Tidak masalah, Mas. Lagi pula aku baik-baik saja, ucapnya. Mas janji akan segera kembali, sayang. Andreas mengecup kening Miranda. Lalu kemudian berlalu meninggalkan rumah kamarnya. Namun sebelum meninggalkan rumah, Andreas berpesan pada ART untuk menemani istrinya selama ia pergi, dan pria itu juga meminta Mama Delia untuk membawa Baby Nesha menemui Miranda. Dengan kecepatan sedang Andreas mengemudikan mobilnya menuju lokasi tujuan. Kurang dari setengah jam. Kini mobil milik Andreas telah memasuki sebuah bangunan dengan gerbang yang menjulang tinggi. Andreas yang baru saja turun dari mobilnya terlihat disambut oleh Jason yang sejak tadi menanti kedatangannya. Jason mengajak tuannya itu memasuki sebuah ruangan. Suara langkah pantofel pria beradu dengan lantai mengalihkan perhatian seorang wanita yang mulutnya kini dibekap dengan sebuah kain berwarna hitam. Nampak jelas gurat ketakutan di wajah wanita itu. Sheila. Wanita itu tak lain adalah Sheila. Sudah 2 hari berada di dalam ruangan yang minim dengan cahaya membuat wanita itu merasa ketakutan. Kedua mula batas Sheila melebar dengan sempurna ketika melihat keberadaan pria yang dicintainya, serta asisten pribadinya kini berdiri tegap di hadapannya. Lama tidak berjumpa. Dengan meletakkan kedua tangannya ke dalam saku celananya, Andreas berujar. Sementara Jason, pria itu segera beranjak untuk membuka kain yang kini membekap mulut Sheila. Andreas, kenapa kau bisa ada di tempat ini? Bukan tanpa alasan, Sheila merasa syok melihat keberadaan Andreas serta asisten pribadinya. Karena selama 2 hari ini ia sama sekali tidak tahu siapa yang membawanya ke tempat itu. Sebab Jason tidak pernah menampakkan diri secara langsung. Tidak perlu terkejut seperti itu. Kalimat Andreas masih terdengar biasa saja. Namun justru terdengar begitu menyeramkan di indera pendengaran Sheila. Jangan katakan jika kau yang telah membawaku ke tempat ini, Andreas. Menyadari seringnya di sudut bibir pria itu membuat Sheila sepenuhnya yakin dengan dugaannya. Kenapa kamu membawaku ke sini? Apa salahku? Ingin sekali rasanya Andreas merobek mulut wanita yang kini tengah terlihat memainkan sandiwaranya dengan mengeluarkan air mata buayanya itu. Apa kau sungguh-sungguh mencintaiku?
Bukannya menjawab, Andreas justru balik bertanya. Dan pertanyaannya spontan dijawab Sheila dengan anggukan kepala. Lalu apa yang akan kau lakukan jika ada seseorang yang ingin mencelakaiku? Seakan terjebak dalam pertanyaan dari Andreas. Dengan perasaan menggebu Sheila menjawab, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun mencelakai orang yang aku cintai. Dengan lantangnya Sheila menjawab demikian, berharap kini Andreas sadar akan besarnya rasa cintanya terhadap pria itu. Andreas sedikit mendekatkan wajahnya pada Sheila. Kemudian menekankan sebuah kalimat yang membuat wanita itu bagai disambar petir di siang bolong. Jika kau bisa melakukan apapun untuk melindungi orang yang kau cintai, begitupun denganku. Aku bahkan tidak akan segan-segan menyingkirkan siapapun yang telah mencelakai istriku. Dad, apa maksud kamu? Berhenti bersandiwara. Aku sudah tahu semuanya. Jika kaulah yang telah mencelakai istriku, dan kaulah yang menjadi penyebab sampai aku kehilangan calon anakku yang ada di dalam kandungan istriku. TBH Sheila semakin bergetar ketakutan. Ternyata Andreas telah mengetahui semua perbuatan jahatnya terhadap Miranda. Wanita yang anggap sebagai penghalang dirinya untuk bisa mendapatkan Andreas. Aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin memilikimu. Apa salah jika aku menginginkan seseorang yang aku cintai sejak dulu, Andreas? Air mata Sheila semakin laju berderai membasahi pipinya. Namun kini bukan lagi air mata buaya seperti sebelumnya. Yang ada air mata sebagai ungkapan perasaannya selama ini terhadap seorang Andreas Pratama. Andreas menghela nafas dalam mendengarnya. Sebagai manusia yang tahu rasanya jatuh cinta, Andreas bisa merasakan apa yang dirasakan Sheila. Mengingat bukan baru hari ini ia mengetahui perasaan Sheila terhadap dirinya. Namun bukankah perasaan tidak bisa dipaksakan? Aku tidak pernah mempersalahkan perasaanmu padaku. Karena setiap insan berhak mencintai siapapun yang dikehendakinya. Akan tetapi, aku tidak membenarkan tindakanmu terhadap istriku. Kau tahu, sekalipun kau berhasil mencelakai istriku seperti yang sudah pernah kau lakukan pada mendiang istriku, Donna, aku tidak akan pernah memiliki dirimu. Karena aku tidak mencintaimu dan tidak akan pernah mencintaimu, Sheila. Untungnya Tuhan masih menyelamatkan nyawa istriku, meski kami harus kehilangan calon anak di dalam kandungannya. Jika tidak, sepertinya kau harus memegang nyawa di tangan pria yang kau cintai. Karena aku sendiri yang akan membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri. Andreas mengangkat kedua tangannya ke udara. Satu fakta yang baru diketahui Andreas adalah saat Donna tengah dirawat intensif di kamar ICU usai mendapatkan tindakan operasi kala itu. Ternyata Sheila menyamar menjadi seorang perawat dengan pakaian serba putih. Kemudian menyuntikkan obat penenang dengan dosis tinggi pada tubuh Donna yang telah berbaring tak sadarkan diri. Hingga beberapa saat kemudian Miranda menemukan Donna kembali kritis dan setelahnya Donna pun meregang nyawa. Setelahnya Andreas memutar TBH-ku hendak melangkah meninggalkan ruangan tersebut. Baru beberapa langkah, Andreas kembali menghentikan langkahnya. Hubungi pihak yang berwajib dan serahkan semua bukti atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh wanita ini. Titah Andreas pada Jason. Dan itu masih terdengar jelas oleh Sheila. Aku mohon jangan lakukan itu. Aku mohon maafkan aku. Sheila berlari memeluk kedua kaki Andreas untuk memohon belas kasihan dari pria itu. Namun sayangnya ia sama sekali tidak mendapatkan karena Andreas sudah dibulat pada keputusannya. Menurut seorang Andreas, hanya masuk penjara saja seharusnya Sheila sudah sangat bersyukur daripada harus kehilangan nyawa di tangannya.